Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Tak terasa kita sudah ada di hari terakhir di bulan April. Besok kita masuk di bulan Mei. Ya, hari lepas hari silih berganti, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun kita lalui. Kita sungguh bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan dalam minggu-minggu ini juga ada jemaat yang berulang tahun, berarti 1 tahun Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga. Ya, ada waktu 40 hari dia ada di bumi dan menampakkan diri kepada murid-murid. Dan mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga dan kenapa dia harus menampakkan diri berkali-kali? Ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar firman Allah. Ternyata ada di antara murid-murid yang tidak percaya. Ya, pada hari pertama, ya, pada kebangkitan itu, walaupun Yesus sudah menampakkan diri, masih ada yang belum percaya. Bahkan ironisnya ada berita palsu di mana serdadu itu diupah, ya, supaya memberitakan berita yang tidak benar. Ya, demi upah, ya, prajurit itu memberitakan atau membuat cerita palsu. Itu sebabnya semakin sulit orang mempercayai Yesus, bahwa Yesus benar-benar bangkit, Yesus hidup. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, setelah penderitaannya selesai, setelah kematian di kayu salib itu, setelah mengalahkan kuasa maut, dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia berkuasa. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid dengan banyak tanda. Dengan banyak tanda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai sekarang banyak orang yang sulit mempercayai Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada orang hanya melihat dia sebagai pribadi yang baik. Ada orang hanya mampu melihat dia sebagai seorang nabi. Ada orang melihat bahwa dia sebagai guru yang baik, guru yang berkuasa. Tetapi ada banyak orang yang sulit menerima kalau dia adalah Tuhan. Ya, belum mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang ada saat ini dalam situasi ibadah, tentu kita percaya kepada Dia. Amin. Yesus Tuhan. Ya. Nah, seseorang mau mempercayai orang lain atau mempercayai satu pribadi, kalau pribadi itu kuat, ya, berkuasa, hidup, ya. Jadi kalau ada seseorang mau mempercayai yang mati, untuk apa? Dia tidak bisa buat apa-apa. Jadi penting Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, karena ternyata masih ada yang ragu-ragu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, di mana Yesus 40 hari ya berulang kali menampakkan diri, ya bercakap-cakap dengan murid-murid. Ini artinya apa? Untuk apa dia harus memperlihatkan dirinya? Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang mau kita renungkan adalah bahwa ini adalah bukti bahwa Yesus berkuasa. Nah, kebangkitannya dari antara orang mati menunjukkan dia berkuasa. Berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Nah, masih saja murid-murid belum percaya, maka ia menunjukkan dirinya. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Banyak tanda. Artinya begini, kalau mereka sudah melihat Yesus, oke, pertama kali mendengar berita itu mungkin berkata, kamu cerita bohong, kamu cerita palsu, kamu hanya mimpi, kamu hanya ilusi saja itu. Tetapi fakta menunjukkan Yesus berkali-kali, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi maut itu telah dikalahkan, kematian itu telah dikalahkan. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Itu sebabnya dia datang, dia menunjukkan diri bahwa dia berkuasa. Apakah sampai sekarang ada orang yang meragukan kuasa Tuhan, kuasa Yesus? Atau dengan kata lain, apakah sampai sekarang ada yang meragukan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Iya, masih ada. Dan bahkan ada orang-orang yang menyebut dirinya tadinya dia sebagai orang Kristen. Tetapi akhirnya dia tidak lagi menjadi orang Kristen. Di salah satu postingan saya di satu YouTube, ada yang membalas ya bahwa dia rupanya dulu orang Kristen. Jadi dalam satu lagu ini dia bilang, saya terharu sekalipun saya sudah menjadi mualaf, dia bilang. Dia sudah mualaf tetapi masih dia terharu dengan lagu rohani yang saya tampilkan. Berarti dulu dia orang Kristen. Lagu itu masih menyentuh hatinya, tetapi dia sudah tidak bersama dengan kita untuk mengikut jalan Tuhan. Ya, mungkin juga ada keraguan awal. Ya, berbagai persoalan hidup bisa membuat kita ragu-ragu tentang kuasa Tuhan Yesus. Atau mungkin ada kuasa lain yang menawarkan dirinya bahwa dia berkuasa, kemudian dia berkata dialah Tuhan. Kemudian orang lain akan menyembah dia, bukan lagi menyembah Yesus. Nah, ini menjadi satu peringatan bagi kita supaya jangan ada di antara kita yang meragukan kuasa Yesus. Mengapa? Sebab ia adalah Tuhan. Dialah Tuhan yang berkuasa yang telah mengalahkan maut itu. Saudara, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Penampakan-penampakan Yesus yang dicatat dalam Alkitab, Perjanjian Baru. Nah, pertama kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, Maria dari Magdala di dekat kubur. Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kemudian ada perempuan-perempuan lain yang ke kubur juga. Matius 28 ayat 8 sampai 10. Mereka melihat Yesus, atau dengan kata lain Yesus menunjukkan dirinya. Kemudian minggu yang lalu kita sudah belajar 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Ya, di mana mereka sedang dalam perjalanan, Yesus menghampiri mereka dan mereka berjalan bersama dengan Yesus. Awalnya mereka tidak mengenal siapa dia, tapi akhirnya Yesus memberitahukan tentang dirinya kepada Simon Petrus atau Kefas dalam Lukas pasal 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kemudian kepada 10 murid tanpa Thomas. Waktu itu murid-murid berkata, kami sudah melihat, tapi Thomas tidak ada di situ. Thomas tidak percaya dan berkata, kalau saya tidak pegang dia, kalau saya nggak sentuh dia. Kemudian Yesus pun nanti kita lihat datang menghampiri. Yaitu 11 murid termasuk Thomas. Waktu mereka ada di dalam ruangan, semuanya tertutup. Tapi Yesus masuk, menampakkan diri, bahkan menunjukkan tanda. Ini loh tandanya.
luka di tangan itu yang berlobang itu. Ya, lambung, silakan Thomas jamahlah. Tapi Thomas di situ percaya. Ya, akhirnya dia percaya. Kemudian sejumlah murid di tepi danau Tiberias, Galilea. Yohanes 21 ayat 1 sampai 24. Bahkan ironisnya, waktu Yesus menampakkan diri, mereka pikir itu hantu. Dan Yesus berkata, bukan. Ya, hantu tidak memiliki daging dan tulang. Tapi ini Yesus real, mereka lihat. Bahkan minta ada makanan, tidak. Nanti dibuktikan dengan dia makan bersama dengan murid-murid. Kemudian 500 orang sekaligus dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menunjukkan dirinya. Kemudian kepada Yakobus, saudara Yesus dan semua rasul. 1 Korintus 15 ayat 7. Dan sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik ke surga di dekat Betania, Bukit Zaitun. Waktu dia akan berangkat naik ke surga, murid-murid melihat, menyaksikan hal itu. Dan menarik, dalam Matius pasal 28 ayat 18, sebelum dia naik ke surga, Yesus mendekati mereka, Yesus mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mengapa Yesus menampakkan dirinya berkali-kali selama 40 hari sebelum dia naik ke surga? Ya, dia mau menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang berkuasa. Jangan ada Tuhan lain yang akan kita sembah, yang akan kita puja selain daripada Yesus yang adalah Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya dengan kuasanya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Ini nyata, real. Jadi Yesus mendekati mereka. Dibuktikan dengan perkataannya. Berarti sungguh dia ini adalah Yesus itu. Mereka kenal. Dan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri. Ya, supaya murid-murid jangan lagi meragukan tentang dia. Supaya murid-murid sungguh percaya dan beriman dengan teguh kepada Yesus. Dan mereka supaya mengandalkan kuasa Yesus dalam hidup mereka. Jangan kuasa yang lain. Nah, Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku, kata Yesus. Dengan kata lain segala kuasa itu ada pada Yesus. Yaitu Yesus berkuasa. Berarti kalau kita membutuhkan sesuatu, siapa yang bisa memenuhinya? Siapa yang bisa melayani kita? Yang memberikan apa yang kita butuhkan? Siapa yang bisa, yang berkuasa memberikan sesuatu yang kita butuhkan? Yang memberikannya adalah Yesus. Amin. Kuasanya dahsyat. Kalau saudara hari-hari ini mengalami berkat-berkat yang luar biasa, pastikan itu berkat daripada Tuhan. Amin. Jangan berkat dari yang lain. Kalau kita mengandalkan kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan, memang bisa, tapi terbatas. Dan pada akhirnya apa yang diberikan oleh kuasa-kuasa lain itu yang bukan daripada Tuhan akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena terbatas. Karena terbatas. Apakah ada kuasa lain yang bisa memberikan berkat-berkat kepada kita? Ada. Ya, kita sudah belajar bagaimana kuasa kegelapan. Ya, iblis bekerja menawarkan kepada manusia untuk membahagiakan manusia itu. Tetapi secara dunia, secara kedagingan. Bahkan kita masih ingat bagaimana iblis pun menggoda Yesus dengan menawarkan segala sesuatu yang diperlukan. Tetapi Yesus berkata, hanya Allah yang harus disembah. Enyahlah engkau, hai iblis. Yesus katakan demikian. Pastikan dalam diri kita, dalam hidup kita, kita mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan ada di antara kita yang meragukan tentang Dia, bahwa Dia Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Segala kuasa itu
ada pada dia. Nah, setelah dia naik ke surga, pernah juga dia menampakkan diri kepada murid-murid, secara khusus kepada Saulus. Kita tahu peristiwanya. Saulus yang kemudian bernama Paulus, dalam perjalanan ke Damaskus, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 26 dan seterusnya. Nah, ini terjadi sesudah ya Yesus terangkat ke surga. Berarti Yesus naik ke surga. Masih mampukah dia menampakkan diri kepada kita sampai sekarang? Dari kuasanya kita tahu. Ada orang yang dirasuk oleh kuasa jahat. Ya. Nah, kemudian roh jahat yang menguasai manusia itu diperintahkan keluar roh itu dalam nama Yesus. Dan roh jahat itu keluar. Berarti Yesus berkuasa. Amin. Amin. Waktu kita dalam keadaan gelisah, ada rasa takut yang menghantui kita. Suasana tidak nyaman kita rasakan. Kemudian kita berdoa di dalam nama Yesus. Kemudian kita rasakan ada kuasa itu mengalir. Kemudian kita bersukacita. Amin. Saya yakin dan percaya. Kalau kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Ya, berseru di dalam nama Yesus. Kuasa itu akan kita alami. Bisa saudara praktekkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita akan terus berada di dalam kecemasan. Kita ada di dalam ketakutan. Karena kita meragukan tentang Dia. Murid-murid waktu masih ragu-ragu. Ya, mereka tidak berani menampakkan diri kepada orang banyak. Mereka menyembunyikan diri. Mereka tertutup. Karena mereka mulai ragu-ragu waktu itu. Dan Yesus menampakkan diri berkali-kali. Selama 40 hari sebelum kenaikannya ke surga. Ya, Yesus menampakkan diri. Yesus mau meyakinkan mereka bahwa Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Jangan ragu-ragu. Mungkin ada di antara kita ketika dalam pergumulan tertentu mulai ragu-ragu tentang kuasa Yesus. Dan bisa saja akhirnya tertarik dengan kuasa lain. Hal itu pernah saya alami. Akhirnya saya tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Yang penting pergumulan saya selesai. Waktu itu saya sakit berat. Yang penting saya sembuh. Apakah dengan cara Tuhan atau bukan dengan cara Tuhan, saya nggak mau tahu. Yang penting saya sembuh. Itu waktu itu iman saya tergoncang. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang pernah tergoncang imannya. Dan kemudian tidak datang lagi kepada Yesus waktu itu. Atau mungkin saat ini sedang dalam keadaan hampir-hampir tergoncang. Ya, hidup kok seperti ini terus ya. Kuasa Tuhan mana? Kuasa Yesus mana? Kok hidup saya seperti ini terus? Ya, masalah demi masalah terus. Pergumulan demi pergumulan yang terus. Penderitaan demi penderitaan terus. Di mana kuasa Tuhan? Yesus, di mana kuasamu? Waspada. Jangan ada di antara kita yang meragukan kuasa Tuhan. Dia, Yesus, adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Telah dia buktikan kepada murid-murid. Sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri berkali-kali. Dan saya yakin dan percaya, masing-masing kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mungkin ada di antara kita mengalami lawatan Tuhan berkali-kali. Ya, jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, jika demikian, mengapa kita lagi ragu tentang Dia? Akan ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang akan kita hadapi. Yang sebenarnya kalau saya pelajari tujuannya ketika kuasa kegelapan masuk di dalam persoalan pergumulan itu. Mau menyerang kita, mau menghancurkan iman kita, mau membuat kita tidak lagi percaya kepada Dia. Tujuannya hanya itu. Tetapi dari sisi Tuhan adalah supaya kita sungguh-sungguh memiliki iman yang teruji. Jadi kalau saudara
banyak pergumulan, lihat itu, pandang itu sebagai ujian iman kepada kita dan kita mau berkata, aku tetap percaya kepada Yesus. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus berkuasa. Dia tak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa Omega. Dialah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Dialah yang tahu beban penderitaan kita. Dia yang mengerti keadaan kita. Dan yang menarik, dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kebenaran firman Tuhan yang pertama kita pegang. Yesus menampakkan diri, membuktikan dialah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada satu pribadi yang bisa menandingi kuasanya. Kalau ada yang lain bisa menandingi dia, tidak akan mungkin ada dua Allah. Allah hanya adalah satu. Ya, Allah hanya ada satu. Tidak banyak. Ada di sana, di sini, oh di sana ada Allah, oh di sana tidak. Hanya satu kekuatan, yaitu Dia yang kita kenal dalam keesaan, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Nanti kita bahas tentang itu, mungkin agak mulai, wah ini Allah Tritunggal, katanya tadi satu, kok dibilang tiga? Tiga tapi satu, kan begitu. Amin. Percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang kedua, mengapa dia berkali-kali menampakkan diri, membuktikan bahwa dia yaitu Yesus hidup. Saudara, kalau orang mati dan dia tidak bangkit, dia tidak akan bisa menampakkan diri. Ya, misalnya ada seorang sudah meninggal, tapi dia tidak pernah hidup lagi dan tidak akan bisa menampakkan diri. Loh, kemarin kita ketemu dengan dia, padahal dia sudah mati, terus siapa itu? Oh, di rumah kami, kakek yang sudah meninggal, kemarin ketuk-ketuk pintu. Ya saya lihat dia loh, padahal dia gak pernah hidup. Betulkah itu dia? Tidak. Terus siapa? Ya, yang ngaku-ngaku, dia ngaku-ngaku. Ya datang ke rumah ketuk-ketuk pintu, minta makanan kesukaannya. Jangan kasih, langsung tengking saja. Wah tapi mungkin saudara akan merasa, masa kakek ditengking? Yo, kakek datang bilang, kakek dalam nama Yesus, pergi kau. Kakek nanti marah. Enggak, kakek kan udah meninggal. Terus siapa dia yang datang? Yang bisa menampakkan diri kepada kita hanya yang hidup. Jadi kalau saya malam-malam datang ke rumah saudara dan ketuk pintu, bukalah, sebab saya masih hidup. Amin. 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 Saya masih hidup. Kalau ada di antara Bapak Ibu berkunjung, minta roti, minta apapun ke rumah jemaat yang lain, tolong dibuka. Karena dia masih hidup. Coba lihat kiri kanan, kamu masih hidup? Tapi kalau ada yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, datang ketuk-ketuk pintu, disebut nama kita. Pak Pendeta buka pintu. Loh, sepertinya suaranya saya tahu, tapi bukankah orang ini sudah meninggal? Pak Pendeta buka pintu. Saya ini, disebut lagi namanya, dan sudah meninggal. Langsung merinding, siapa itu? Tak langsung tinggi, dalam nama Yesus, pergi. Jangan ke sini, kau setan. Gak mungkin yang sudah mati tanpa hidup menunjukkan dirinya. Tapi kalau dia hidup lagi, bisa menampakkan diri. Beberapa waktu yang lalu mungkin dibilang mati suri, ada seseorang dari Surabaya yang meninggal ya. Kemudian sudah dipetikan bawa ke Jakarta. Setelah dibuka hidup lagi dia. Kaget orang. Aduh, kok hidup lagi? Mungkin mati suri. Jadi dia bisa menampakkan diri karena memang hidup lagi, bernapas. Dan itu bukan hantu. Itu bukan hantu, itu manusia. Jadi dia bangun lagi, rupanya dia tertidur. Tidur agak panjang. Jadi kalau tidur agak panjang masih bisa bangun. Ya. Yesus hidup. Ya, ia membuktikan bahwa ia hidup.
Dia bangkit dari antara orang mati, dia berjalan, dia bercakap-cakap, dia beritahu kebenaran kepada murid-murid. Ya, dia tunjukkan juga ya bekas paku itu, luka-luka itu. Ya, dia bertanya, ada nggak makanan? Oh, ada, yuk kita makan. Dia hidup. Ini bukan mimpi. Ini bukan cerita bohong. Dia ada. Dia berbicara kepada mereka. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Saudara dan saya beriman kepada Yesus berarti beriman kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang tak hidup. Amin. Jadi iman percaya kita kepada Yesus tidak sia-sia. 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari firman itu. Kalau dia tidak hidup, sia-sia kita menyembah dia. Jangan pernah menyembah yang mati. Benda mati jangan sembah. Yang sudah mati jangan sembah. Tapi kalau dia hidup, bahkan dia hidup selama-lamanya, dia berkuasa, sembahlah dia. Karena dialah kehidupan itu, yaitu Yesus. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi kalau dia berkata sembahlah aku, maka kita sembah dia karena dia hidup. Jadi jangan kita menyembah yang tak hidup. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Yesus mau menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Berkali-kali dia menampakkan diri. Supaya murid-murid melihat bahwa Yesus hidup. Mengapa lagi harus ragu-ragu? Mengapa kita pun dalam kondisi tertentu bisa ragu-ragu? Kalau ada mulai timbul keraguan-raguan, lihat peristiwa 40 hari Yesus menampakkan diri, mau menunjukkan bahwa ia hidup. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, dengan iman percaya kita kepada dia, kita mau berkata, Yesus hidup. Amin. Datanglah kepada yang hidup itu, jangan datang kepada yang mati. Dan jangan datang kepada yang pura-pura hidup. Kalau pura-pura hidup, dia tidak hidup. Pura-pura saja. Ngaku-ngaku dia berkuasa, sebenarnya tidak. Yesuslah yang hidup. Yesuslah yang berkuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika kita menyembah Allah yang mati, bukankah kita telah memiliki keyakinan yang salah? Salah. Mengapa menyembah Allah yang mati? Allah yang tak berkuasa tadi. Kalau betul-betul dia tidak hidup, kalau betul-betul dia mati, kemudian dia tidak bangkit. Kalau benar Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percayamu, kata Rasul Paulus. Sia-sia juga ya bahwa kita menyembah dia dan kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Mengapa? Karena dia mati. Tetapi yang benar adalah Yesus hidup. Yesus berkuasa, jadi kita menyembah Allah yang hidup. Yang benar ini kita pegang, kita pertahankan. Ya, kepada Allah yang hiduplah kita datang, jangan kepada Allah yang mati. Dia bangkit, membuktikan dirinya dia hidup. Kita perlu mengerti arti kata hidup ini. Ya, yang hidup bisa melakukan sesuatu. Yang hidup bergerak. Yang hidup itu berkuasa. Kalau yang mati tidak. Ya, mati tidak. Jadi kalau kita datang kepada Allah yang hidup, berarti dia buat sesuatu kepada kita, dia bisa. Karena dia hidup, dia bergerak, dia bertindak, dia mengetahui segala sesuatu. Dia hidup. Yang mati tidak tahu tentang hal apapun. Dia sudah tidak tahu apa-apa kalau sudah mati. Tapi karena Yesus hidup, dia tahu sesuatu. Dia melihat, yang hidup melihat. Oh, Yesus hidup. Amin. Apakah dia lihat kita? Dia lihat. Dia tahu keadaan kita? Dia tahu. Dia maha tahu. Dia hidup. Yang mati tidak maha tahu. Dan tidak tahu apa-apa. Tetapi dia hidup. Wow, luar biasa. Kita menyembah Allah yang hidup. Hari ini saya punya pergumulan yang luar biasa. Karena dia hidup, dia lihat pergumulan saya. Dia lihat pergumulan Bapak Ibu. Apakah dia tahu kondisi yang kita alami? Dia tahu, karena dia hidup.
Kalau dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahannya. Ya, dia bisa menyertai kita karena dia hidup. Saudara, kita punya Allah yang hidup. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kita punya Allah yang hidup. Datang kepada Allah yang hidup, berseru kepada Yesus. Ya, dia membuktikan dia hidup. Memang menjadi satu hal yang tidak bisa kita pikirkan. Mengapa ada orang yang tetap percaya kepada yang tidak hidup? Padahal tahu tidak hidup, tapi tetap percaya kepada yang tidak hidup. Itu artinya percaya kepada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita mau percaya kepada Yesus yang hidup, karena Yesus bisa melakukan sesuatu bagi kita. Apa yang saudara mau minta kepada dia, dia bisa lakukan. Karena dia hidup. Waktu kita takut, cemas, waktu kita berduka, sedih, ya, waktu kita menderita, dan butuh pribadi yang menguatkan kita, butuh pribadi yang menghibur kita, butuh pribadi yang menyembuhkan kita. Datanglah kepada dia. Dia adalah pribadi yang dapat melakukannya bagi kita karena dia hidup. Datanglah kepada pribadi yang hidup itu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, datang kepada yang hidup. Mudah saja Bapak Ibu, kalau kita punya saudara masih hidup, saudara kita masih hidup, ya minta tolong sama dia, dia bisa tolong kita. Jangan kita datang kepada saudara kita yang sudah dikubur. Datang ke kuburan, bawa lilin, bawa bunga, tabur, tolong aku, tolong aku. Justru kalau dia bicara, saya nggak bisa lagi, justru bahaya, kita mesti lari ya. Dia nggak bisa buat apa-apa. Ya minta pertolongan ke kuburan, nggak bisa, nggak ada gunanya. Ini serius. Serius. Coba lihat kiri kanan, ternyata nggak ada gunanya kemarin gitu. Yang minta pertolongan di kuburan itu loh. Yang minta pertolongan di pohon besar itu. Yang minta pertolongan di tikungan jalan itu. Yang minta pertolongan di sungai besar itu. Karena yang dipanggil nggak hidup. Tapi saudara datang ke bait Allah. Atau saudara masuk kamar. Kemudian berdoa. Berseru di dalam nama Yesus. Dia hidup. Dia ada di kamar saudara. Amin. Amin. Waktu saudara ketakutan berjalan dalam kesunyian, kesepian yang luar biasa. Dia ada di situ. Karena dia hidup. Semua ruangan tertutup. Thomas tidak percaya. Yesus datang. Thomas, ini aku. Bukan dia hidup. Dia hidup. Hari ini pun kita berseru di dalam namanya dan kita rasakan dia hidup. Kita bersyukur. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan pernah datang kepada yang tidak hidup. Ya, walaupun dia mengaku sebagai Allah, Tuhan yang berkuasa, tapi dia tidak hidup. Ya, yang hidup selama-lamanya dan kehidupan ada pada dia hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Pegang erat keyakinan kita kepada dia. Jangan ragu-ragu. Yesus berkali-kali datang kepada murid-murid karena masih ada keraguan. 40 hari adalah masa yang penting. Yang mengingatkan mereka bahwa dia hidup. Yesus hidup. Enggak sia-sia kau percaya. Enggak sia-sia kau datang kepadaku. Tidak sia-sia engkau jadi muridku. Karena aku hidup. Dan itu juga bagi kita, tidak sia-sia kita beribadah kepada Yesus. Menyembah dia, memuliakan namanya. Karena dia hidup. Dan jangan sampai tidak percaya. Dia hidup. Berarti bisa melakukan sesuatu bagi kita. Dia tahu segala sesuatu. Dia mengerti segala sesuatu. Dan dia dapat bertindak. Dia menyertai kita. Jadi yang menyertai kita itu hidup. Bukan mati. Oh Pak Pendeta, ada yang menyertai saya. Apa itu? Itu ada benang merah dari simbah. Selalu ada di kantong saya. Itu enggak hidup.
lepaskan itu. Amin. Oh, ada tulisan-tulisan yang saya nggak ngerti dibungkus dengan kain merah putih, merah apalah macam, dikantongi selalu menyertai saya. Lepaskan itu terbatas. Oh, ada kalung yang ajaib menyertai saya, lepaskan itu nggak punya kuasa. Bukan kalung emas itu ya, aksesoris jangan dilepas. Pak Pendeta bilang ini harus lepaskan terus dilepas, jangan ya. Itu hanya untuk aksesoris, mempercantik, memperganteng ya, memberi nilai ya. Tapi kalau dia berkata, oh ini kalau ada orang pegang itu, tapi kalau mau mandi harus dilepas. Jadi kalau mau mandi harus lepas, itu siapa itu? Apakah saudara kalau mau mandi lepaskan iman percaya saudara kepada Yesus? Yesus jangan masuk kamar mandi ya. Ada ya benda tertentu syaratnya jangan masuk ke kamar mandi. Oh, ada. Yesus maha hadir. Amin. Amin. Pegang Yesus. Iman kepada Yesus. Yang ketiga, mengapa dia menampakkan diri? Bahkan 40 hari itu berkali-kali berbicara, makan bersama, menunjukkan kuasanya, hendak mematahkan keraguan-raguan murid terhadap dia. Ya, mengingat peristiwa 40 hari, dia menampakkan diri berkali-kali. Ya, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Beritanya sama. Kerajaan Allah, Allah yang berkuasa, bahkan juga berbicara tentang kerajaan Allah di masa yang akan datang. Hidup yang kekal, keselamatan ada di dalam Dia. Ya. Jadi dipatahkan keraguan-raguan itu. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa. Jadi keraguan-raguan tak harus patahkan dengan peristiwa di mana Yesus melayani murid-murid, menampakkan diri berulang-ulang. Dan saya percaya di mana murid-murid pada akhirnya percaya kepada Dia, dan ada 120 murid percaya kepada Dia, ada beberapa murid percaya kepada Dia, dan akhirnya banyak murid percaya kepada Dia. Murid yang percaya kepada Dia mendapatkan tugas daripada Dia untuk memberitahukan kepada banyak orang, sehingga akhirnya banyak orang percaya kepada Dia. Bahkan kita adalah murid. Kita adalah murid-muridnya, percaya kepada Dia. Dan jika kita murid-murid yang percaya kepada Dia, beritahukan hal ini kepada orang lain, maka orang lain pun akan percaya kepada Dia. Jadi dipatahkan keraguan-raguan itu. Jangan ada di antara kita ragu-ragu tentang Dia. Amin. Dia hidup, Dia berkuasa. Di ayat 4 tadi berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wah, kita makan bersama-sama dengan Dia. Ingat dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, awalnya tidak mengenal siapa yang bersama dengan mereka, padahal Dia Yesus. Tetapi ketika memecah-mecahkan roti, ya, ketika hendak makan bersama, baru mereka terbuka matanya dan mereka tahu itu Yesus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama menunjukkan Dia hidup, Dia berkuasa, Dialah Tuhan itu. Mengapa lagi harus ragu-ragu? Ketika kedua orang yang berjalan ke Emmaus percaya kepada Tuhan, mereka langsung berkata, kami sudah melihatnya, kami percaya, kami bersama-sama dengan Dia. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ada sesuatu yang Yesus sampaikan sebelum Yesus mati di Golgota itu. Dia berbicara kepada murid-murid. Dia beritahu sesuatu yang akan terjadi. Dan waktu Dia sudah bangkit dari antara orang mati, Dia hidup. Ya, Dia buktikan dirinya hidup dan Dia berbicara kepada murid-murid. Telah kamu dengar daripadaku. Jadi jangan ragu-ragu. Apa yang pernah aku katakan itu ya dan amin. Aku tidak berbohong. Firman Tuhan ya dan amin.
Yesus tak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun persoalan pergumulan kita, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia hidup, Dia berkuasa, Dialah Tuhan. Jadi patahkan keraguan-raguan jika sewaktu-waktu timbul keraguan-raguan di dalam diri kita. Karena situasi tertentu, mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun yang hendak membuat kita meragukan tentang Dia, patahkan. Katakan, aku tahu Dia hidup, Dia bangkit, Dia berkuasa. Yesus meneguhkan iman murid-murid. Hari ini saya yakin dan percaya, melalui kebenaran ini Yesus mau meneguhkan iman percaya kita. Percayalah kepada Yesus. Amin. Amin. Coba sekali lihat kiri kanan, jangan pernah ragukan Dia. Jangan ragukan Dia. Ada orang ditawarin makanan, 9 bahan pokok diberikan. Yang penting kamu tidak menyembah Yesus. Katakan tidak, ambil itu 9 bahan pokokmu. 10, 12, 13 bahan pokok bisa Tuhan berikan kepada saya. Amin. Ada tawaran harta yang luar biasa, ambil hartamu. Ada yang menawarkan jabatan, ambil jabatanmu. Ada yang menawarkan apapun itu. Jangan terima tawaran itu. Ya, jika tawaran itu yang akhirnya menjauhkan kita daripada Kristus, daripada Tuhan. Pegang iman percaya kita. Patahkan keraguan-raguan. Karena apa? Dia Tuhan yang hidup. Dan Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita. Dialah Yesus, Dialah Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Dia hidup, Dia tahu segala sesuatu. Dan Dia sanggup menolong kita, memberi yang terbaik bagi kita.